Shalom semuanya, selamat pagi. Saya berdoa dan berharap semua bangun pagi dengan tubuh yang bugar, yang sehat, dan juga terus semangat dalam menjalani hari. Dan untuk mengiringi hari saudara, di pagi hari ini saya mohon diizinkan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua. Saya akan mulai membacakan dari ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 buat saudara. Surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan saya akan membaca versi terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, dari apa yang saya baca tadi buat saudara, saya fokus kepada ayat 12 di mana kita harus memiliki cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi memiliki cara hidup yang baik, memiliki etika hidup yang baik, memiliki karakter hidup yang baik, itu penting terutama ketika Bapak, Ibu, dan saya berada di lingkungan yang tidak takut akan Tuhan. Kalau kita ngomongin iman Kristen berada di sebuah negara yang mayoritasnya bukan Kristen. Sebab secara naluriah, kita yang minoritas pasti akan dianggap sebelah mata. Kita yang minoritas secara naluriah pasti akan dihimpit. Itulah sesuatu yang sebenarnya bagi saya manusiawi. Di mana saja seperti itu. Bahkan ada orang bijak mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga seolah-olah ketika rakyat dalam misalnya contohnya dalam suatu kasus atau lebih tajam dalam sebuah pemilu memilih partai tertentu menjadi partai pemenang, seolah-olah inilah kehendak Tuhan gitu. Ya, kalau kita memang berada dalam lembaga atau negara yang beriklim demokrasi yang sehat. Tapi kalau kita masih berada di negara yang demokrasinya masih belajar, tentu naif ketika kita berkata bahwa yang dipilih oleh mayoritas itu adalah suara Tuhan. Ya, saya teringat ketika saya pertama kali mengikuti pemilu umur 17 tahun, 18 tahun. Itu masih di zaman Orde Baru, saya masih ingat sekali. Pasti Golkar yang menang. Sebab itu sudah dikondisikan dan ada tekanan-tekanan yang meskipun tidak sampai mengganggu nyawa kita, tapi kita tahulah sudah menjadi rahasia umum lah. Misalnya apalagi saya ada di dalam atau tinggal di sebuah komplek tentara. Itu sudah di dalam ruang menuju ke bilik suara. Meskipun pemilu itu katanya luber, langsung umum, apalagi tuh, langsung umum dan pokoknya bebas dan rahasia, ya. Tapi faktanya kan tidak. Saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami itu nggak di zaman Orde Baru. Ya, di zaman saya pemilu itu banyak senior-senior saya, om, tante, Golkar ya, Golkar menang ya, kita orang Golkar. Kita anak tentara, anak kolong harus dukung presiden yang tentara, bla 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 bla.
Ya itu tidak membuat saya juga memilih Golkar gitu. Tapi intimidasi itu kan ada. Sugesti-sugesti yang ditanamkan di kepala kita itu ada. Sehingga ya memang seingat saya sejak saya tahu ada pemilu 5 tahunan sampai saya akhirnya nyoblos di komplek ibu bapak saya almarhum di komplek Kodam Kebonjeruk itu Golkar selalu jadi pemenang. P3 meskipun banyak mayoritas di situ Islam nggak berkuasa juga, nggak menang juga, jauh nilainya. PDI saat itu masih PDI ya. Terus ketika ada PDI Perjuangan juga ada yang milih tapi tidak signifikan. Lalu apakah kita berkata bahwa suara Golkar itu pada saat Orde Baru itu adalah suara Tuhan? Tentu tidak. Ya. Sebab ya tadi pemilihannya tidak dalam demokrasi yang sehat dan demokrasi yang bagus. Di Amerika sekarang aja ketika Pilpres kemarin antara Joe Biden dan Donald Trump itu terjadi persengketaan, ya saling klaim menang. Padahal ini bicara mengenai Amerika yang negaranya, demokrasinya sudah jauh lebih modern daripada kita. Tapi tetap saja ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan textbook. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, di tengah situasi seperti ini, kita yang minoritas itu pasti akan dalam tekanan-tekanan. Jika Bapak Ibu kerja di sebuah lembaga di mana kita punya prestasi yang sama dengan orang lain, dan orang lain itu, maafkan saya, kebetulan tidak beriman Kristen, beriman yang mayoritas, maka kalau ada direksi, ada komisaris di atas yang berhak untuk mengambil keputusan tentang posisi siapa, posisi apa yang akan ditempati oleh kita, pasti mereka kalau melihat kita itu imbang, kita itu secara apapun 11-12, ya dalam hati mereka tentu mungkin akan lebih memilih yang seiman dengan mereka, lebih nyaman mungkin. Atau mungkin juga mereka merasa brotherhood, sisterhood. Sebenarnya ini juga sama berlaku di misalnya di perusahaan yang dimiliki, maafkan saya, oleh kita, oleh orang Kristen. Maka secara manusiawi saya bilang itu ya, ketika ada sebuah jabatan yang kosong dan ada 2 kandidat di situ yang 11-12, biasanya direksi atau komisaris yang mungkin Kristen semuanya akan lebih condong untuk memilih kita yang juga seiman dengan mereka. Yang saya mau katakan itu adalah naluri manusia. So, wajar hal seperti itu. Makanya kata Petrus tadi, sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki cara hidup yang baik, yang jauh lebih baik, yang beretika lebih baik, yang berkarakter lebih baik, yang berpola pikir lebih baik, yang bersikap lebih baik daripada yang lainnya. Bukan saja mungkin nanti akan membuat kita bisa naik dalam posisi jabatan kita, paling tidak Bapak Ibu, dengan kita lebih baik dalam segala hal dibandingkan orang lain tidak bisa memfitnah kita dengan mudah begitu. Dan kita akhirnya bukan dilindungi Allah, tapi karena iman kita dengan hikmat yang Tuhan taruhkan kepada kita, kita paling tidak bisa menjaga diri kita tetap aman dalam posisi kita. Dan bukankah memang ada hal-hal yang memang ada dalam areanya Tuhan dan juga ada hal-hal yang memang di areanya kita. Artinya kita yang harus bersikap, kita yang harus bertindak, dan semua terjadi di depan itu ya juga ada andil dari apa yang kita putuskan. Kan begitu saudara. Dan dalam ayat-ayat 1 Petrus 2 ayat 12-17 juga diingatkan bagaimana kita harus tunduk kepada Allah. Dan tunduk juga kepada semua lembaga manusia, baik kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sampai gubernur-gubernur. Ya. Kehendak Allah kita berbuat baik dengan cara tunduk seperti itu. Itu makanya saya selalu berkata, saya tidak setuju dengan demonstrasi yang sedemikian gitu. Sayangnya saya dulu ketika Soeharto jatuh, Orde Baru jatuh tahun 98, saya belum bertobat dengan sungguh. Jadi masih ada emosional dan masih ikut demonstrasi di tahun 98 karena saat itu saya pun masih kuliah di Trisakti. Jadi
demonstrasi itu masih kita lakukan. Saya ikut ambil bagian untuk menggulingkan rejim yang ada. Tapi setelah saya bertobat sungguh di tahun 99, 2000-an, beberapa tahun setelah reformasi, dan saya mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan, saya dibukakan oleh firman Tuhan, ya tidak elok sebagai seorang yang tunduk sama Allah, itu tidak tunduk sama pemerintahan yang sah. Maka meskipun saya tidak merasa ideal itu tidak berasa bahwa pemimpin nasional setelah era reformasi itu ada yang bagus. Ya. Artinya berarti kan tidak bagus di mata saya, kurang bagus, kurang ideal. Saya tidak pernah itu bermimpi atau berpikir untuk mendemo dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Ya kita lewati saja. Makanya saya cukup sedih ketika misalnya Gus Dur dilengserkan dengan begitu rupanya. Ya, saya juga begitu sedih ketika melihat orang-orang yang haus kekuasaan itu begitu mudahnya berubah. Ya ketika reformasi saya masih ingat banget Gus Dur dimajukan oleh Amin Rais CS, tapi nggak lama kemudian Amin Rais CS yang mendorong Gus Dur itu akhirnya mendorong Megawati untuk naik menjadi presiden. Ini orang-orang yang culas, saudara. Orang-orang yang saya bilang, saya selalu berkata, politikus itu jarang yang tulus. Politikus itu ujungnya apa sikapnya tergantung kekuasaan yang dia bisa dapatkan apa tidak. Sehingga kalau ada politikus ada di partai tertentu, kemudian di partai itu dia tidak terfasilitasi, dan ada tawaran dari partai lain, namanya politikus sejati ya begitu, ya. Akhirnya bisa kutu loncat pindah ke partai lain karena partai lain itu memberikan tawaran-tawaran kekuasaan. Makanya hati-hati dengan politikus. Ya. Hati-hati dengan orang yang bergelut dalam politikus. Jangan sampai kau mempercayai 100% apa yang diucapkannya. Maafkan saya, orang yang mempercayai politikus, siapapun itu, ya, termasuk mungkin sekarang ini yang maju menjadi calon presiden dan calon wapres, siapapun itu, ya, terus kau percaya janjinya 100%, itu maafkan saya, saudara, orang yang tidak berhikmat, orang yang bodoh bagi saya, maafkan saya ya. Sebab namanya politikus itu ya seperti itu, ya. Ketika running kampanye dia pasti akan jual kecap, jual janji, tapi setelah jadi ya seperti itu, ya diperhatikan pun tidak. Itu fakta, ya. Di Indonesia ini begitu kelihatan. Saya sih berdoa Bapak Ibu sebelum Februari tidak ada banjir. Tidak ada bencana alam yang terjadi. Tapi andai kata ada banjir yang terjadi, ada banyak orang yang menderita di bulan Desember, Januari, saya berani pasti ada banyak bendera-bendera partai politik di daerah bencana tersebut. Ya, tapi itu mereka tidak menolong dengan tulus, ya. Sebab percayalah kalau nanti di tahun berikutnya setelah tahun politik 2024 selesai, kita masuk 2025 dan di bulan Januari 2025 nanti banjir lagi di lokasi yang sama, saya hakul yakin tidak akan ada bendera partai di situ. Artinya apa? Artinya partai-partai itu ketika menolong dalam tahun politik, yaitu ada tujuan untuk menarik simpati dan perhatian dari masyarakat yang ditolongnya. Nggak salah, cuma bodoh kalau saudara menilai bahwa apa yang mereka lakukan itu tulus. Itu sikap saya juga terhadap pemimpin. Saya tidak akan mendoakan, saya tidak akan juga memberikan bless bagi siapapun yang mau menggulingkan kekuasaan yang sah secara hukum, ya. Tapi bukan berarti ketika pemimpin yang sah secara hukum itu bertindak semena-mena terus kita diam, ya. Kalau kita tidak punya akses mengkritiknya secara langsung, ya kita pakai akses kita untuk membuka mata banyak orang bahwa pemimpin yang saat ini berkuasa itu ternyata ya ada cacatnya, ada salahnya. Dan kalau bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan itu bagian dari kenabian kita. Jadi seorang hamba Tuhan yang melihat pemimpinnya itu bertindak di luar logika, di luar nalar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan itu diam saja, maka menurut saya hamba-hamba Tuhan itu tidak mengambil posisi kenabiannya sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, termasuk saudara. Karena setiap kita adalah hamba Tuhan. Terlebih
Bapak, Ibu, dan Saudara yang menjadi hamba Tuhan dan juga mendedikasikan hidupmu sebagai seorang pendeta di sebuah sinode tertentu. Maka tidak bisa kita diam melihat sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nggak bisa seorang hamba Tuhan itu hanya memperkatakan firman Tuhan semata atau berkhotbah semata. Bapak Ibu, seringkali ketika saya mengkritisi pemimpin, maka banyak orang berkata, tunduk dong sama pemimpin gitu ya. Gak boleh dikritik pemimpin ya. Pendeta ngomong firman Tuhan aja, jangan ngomongin yang lain. Maafkan saya, ini adalah orang-orang yang dipakai kuasa jahat untuk merusak kebenaran. Tunduk kepada pemimpin bukan berarti ketika pemimpin kita salah, terus kita jilat semata agar kita tidak kehilangan nyawa. Yang ditunjukkan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego begitu clear, begitu kerasnya, begitu tajamnya. Ya, bagaimana mereka, terutama Daniel yang sudah menjadi orang kepercayaan, tapi ketika melihat rajanya bertindak sewenang-wenang, dia juga tidak tunduk begitu saja, sehingga dia akhirnya dilempar ke gua singa. Kita tahu itu. Ya, Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita harus bersikap. Ya, sehingga kita terus menjadi terang. Orang terus bisa melihat bahwa kita memang menjadi seorang hamba Tuhan yang berani mengatakan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak, apapun taruhannya. Sebab kita saat ini adalah wakil Tuhan. Ya, kita tadi dikatakan bahwa kita ini memang orang merdeka, tapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai seorang hamba Tuhan. Kita inilah hamba Tuhan, budaknya Tuhan. Maka tentu kita yang punya Roh Kudus dalam hati kita berani menyuarakan suara Tuhan itu yang ada di hati saudara masing-masing. Mungkin saja yang ada di hati kita masing-masing itu adalah hal yang berbeda. Karena kita punya atensi, kita punya perhatian yang berbeda satu dengan lainnya. Dan itu harus disuarakan. Jangan menjadi orang yang merdeka, terus akhirnya nyaman dengan kemerdekaan, dengan menyelubungi kejahatan-kejahatan, ya begitu saja. Tidak berani membongkar yang salah. Ya, tidak. Selebihnya berasal dari yang jahat. Sederhana, pesan saya di hari Rabu ini, apa yang sedang kau kerjakan hari ini, dimanapun kau berada, dalam aktivitasmu sehari-hari, teruslah berani berkata ya di atas ya, sebab Alkitab mengatakan yang suam-suam kuku, yang abu-abu, ya, yang tidak panas, tidak dingin, itu dimuntahkan Tuhan. Itu bukan berasal dari Allah. Semoga Bapak Ibu paham, sehingga Bapak Ibu ke depannya di hari Rabu ini paling tidak jadi orang yang berkompromi. Kalau ada tawaran korupsi dan itu kita tahu mencuri, katakan tidak. Katakan tidak untuk korupsi. Kayak partai politik yang pintar ngomong itu, tapi ternyata banyak anggota partainya yang ketangkap karena korupsi. Ya, ingat ya di zamannya SBY. Katakan tidak terhadap korupsi, tapi ketua umum partainya jadi narapidana korupsi, sudah bebas sekarang dan banyak anggota parlemennya yang korupsi. Tapi sebagai hamba Tuhan kita harus berani katakan ya, tidak, ya. Jangan cuma sekadar ya ngomongnya, tapi sikapnya tidak. Ucapan kita harus dibuktikan lewat perbuatan. Ingat, firman Tuhan katakan dalam Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka demikian firman Tuhan pada hari Rabu ini. Ya, hari Kamis, saudara ya. Saya berdoa sungguh Bapak Ibu diberkati Tuhan. Terus semangat dalam Tuhan. Teruslah jadi orang yang berdedikasi. Teruslah jadi orang percaya yang berintegritas. Teruslah menjadi murid Kristus yang sejati. Ingat, guru kita adalah Tuhan Yesus, di mana dia bahkan berani berkata tidak, meskipun kalau dia akan dapat tawaran yang baik. Dia bilang tidak. Sampai akhir hidupnya, dia terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata Tuhan Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Semoga hari Kamis ini diberkati. Bapak Ibu juga menjadi orang yang semakin menyenangkan Tuhan. Tundukkan kepala, saya izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Bapak yang baik, terima kasih di hari Kamis ini kami boleh ada kembali dalam program ini. Dan kami diingatkan tadi bahwa kami harus terus menjadi hamba Tuhan yang berintegritas, yang berbuat baik lebih daripada orang-orang lain, sehingga fitnah tidak bisa jatuh kepada kami. Dan kami juga diingatkan untuk menjadi orang yang tunduk kepada Allah, direpresentasikan juga tunduk kepada pemerintah. Tapi tunduk kepada pemerintah tentu tidak seperti tunduk kepada Allah, sebab Allah tidak mungkin salah. Pemerintah bisa salah. Jadi kami harus berani mengambil posisi kami untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Meskipun kami tidak boleh mendongkel pemerintahan yang sah, karena pemerintahan yang sah itu atas izin Tuhan.
Dan biarlah kita terus berdoa agar dalam kepemimpinan yang baru nanti muncul pemimpin yang benar-benar amanah, pemimpin yang benar-benar mendedikasikan hidupnya bagi nusa dan bangsa. Dan kami juga diingatkan tadi untuk menjadi orang yang merdeka. Merdeka artinya bukan menyelubungi yang salah. Merdeka, meskipun merdeka, kita harus berani berkata dengan lantang kalau memang itu salah. Kami harus berani dengan lantang memegang keyakinan kalau kami imani itu adalah benar. Maka Roh Kudus, ini berat buat kami. Tolong kami, mampukan kami, jadikan kami pribadi yang di sepanjang sisa hidup ini bukan saja bisa hidup menjadi orang Kristen, beragama Kristen, tapi menjadi orang Kristen, beragama Kristen yang di sepanjang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Kami percaya hari Kamis ini kami diberkati. Kami tidak akan lapar, tidak akan haus. Semua kebutuhan kami percaya yang tidak kami lihat, yang tidak kami dengar, yang tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.